Haleluya. 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 Puji Tuhan. Ini memang ada seruan Pantekosta sejak zaman dahulu, sejak mungkin 100 tahun yang lalu ya. Gereja Pantekosta di Indonesia tahun 2021 mencapai usia 1 abad, 100 tahun. Dimulai dari api Pantekosta di Pulau Bali pada waktu itu dengan Tuhan mengutus hamba Tuhan 2 misionari dari Amerika tahun 1921. Kemudian dari situ pencurahan Roh Kudus bekerja besar-besaran, memenuhi hati hamba-hamba Tuhan yang menyerahkan diri untuk melayani pekerjaan Tuhan pada waktu itu, memenangkan banyak jiwa-jiwa. Mereka itu adalah pionir-pionir yang Gereja Pantekosta di Indonesia. Dan setelah itu terus api Pantekosta bekerja di mana-mana, baik di Indonesia sampai ke mancanegara, termasuk di Amerika. Puji Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan melawat selalu umat-umatnya dan hamba-hamba Tuhan di mana saja Tuhan utus mereka untuk memberitakan Injil dan menggembalakan jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan. Puji Tuhan, termasuk Bapak Gembala dan Ibu Gembala Saudara di tempat ini di California, Los Angeles, Bapak Pendeta Daniel Hage beserta Ibu Grace. Saya berterima kasih kepada Tuhan melalui Ibu Pendeta Loisiana Baleh. Ibu ini juga adalah kawan sekerja kami di Indonesia, di Jakarta, sehingga mengenalkan saya dengan Bapak Gembala setempat di tempat ini. Saya berada di tempat di Amerika ini dari hari Rabu minggu yang lalu dalam rangka pernikahan anak jemaat ya yang kami gembalakan di Pluit Muara Karang, Taman Aries. Di situ kami melayani Tuhan dan anak ini yang terakhir dia bisa merit di tempat ini dengan seorang pemuda dan sudah dilangsungkan pernikahan mereka hari Sabtu yang lalu. Sebab itu saya harus datang lebih dahulu tanggal 3 kemarin untuk acara wedding mereka di tanggal 6 Mei, Sabtu yang lalu. Puji Tuhan. Kemudian saya menceritakan secara singkat dan keberadaan saya di tempat ini dan dengan suami saya nanti akan menyusul tanggal 22 Mei yang akan datang dalam mengikuti acara besar juga satu abad Gereja Foursquare yang ada di Amerika di sini. Rupanya mau membuat ucapan syukur, congratulations untuk celebrate untuk keberadaan Foursquare ya, Gereja Foursquare di Amerika di sini ya. Itulah sebabnya kami hadir dan setelah itu kami dari Wanita Pusat akan mengadakan married couples di sekitar sini juga ya. Setelah itu 1-2 hari, kemudian tanggal 5 kami akan ke Seattle mengunjungi Bapak Pendeta Broadland yang kami dengar kabarnya mereka sudah tidak dapat kembali atau ke Jakarta lagi atau ke Indonesia karena beliau sudah tua dan mengalami kesulitan untuk melakukan perjalanan jauh seperti itu. Oleh sebab itu kami sebagai alumni dari Sekolah Alkitab BJ Batu Malang, kami yang ada di Amerika akan mengunjungi Bapak Pendeta Broadland di Seattle. Kemudian tanggal 8 kami akan kembali ke Jakarta, dari Seattle ke Jakarta. Puji Tuhan, terima kasih
buat penghargaan dari Bapak dan Ibu Gembala di tempat ini untuk saya dapat membagikan berkat firman Tuhan di tempat ini. Puji Tuhan, saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Mika pasal yang keempat ayat yang kedua. Kitab Mika pasal yang keempat ayat yang kedua. Mungkin dari multimedia bisa menampilkan ayat ini. Mika pasal 4 ayat yang kedua. Saya akan bacakan ayat ini. Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ini adalah ajakan dari Nabi Mika. Dikatakan mari kita naik ke gunung Tuhan. Ada apa di gunung Tuhan? Sebab Tuhan akan mengajar kepada kita tentang jalan-jalannya, tentang jalan-jalan Tuhan, supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab apa? Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan. Haleluya. Itulah sebabnya kita juga ada di tempat ini di hari Minggu siang, ada di dalam rumah Tuhan, di mana Tuhan juga akan mengajar kita jalan-jalan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbuat selama kita menumpang di dalam dunia ini. Sebab kita tahu bahwa di dalam rumah Tuhan, di tempat ini akan keluar pengajaran dan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Pengajaran dan firman Tuhan itu perlu dalam kehidupan kita selama kita ada di dalam dunia ini. Sebab firman Tuhan katakan, firman Tuhan adalah suluh terang bagi jalan kita. Sebab tanpa firman Tuhan, tanpa pengajaran firman Tuhan, kita akan tersesat, kita akan meraba-raba seperti orang buta, karena kita tidak dipimpin oleh terang firman Tuhan itu. Justru kita bersyukur kepada Tuhan kalau saudara dan yang semua yang ada di tempat ini boleh digembalakan oleh Bapak dan Ibu Gembala di tempat ini. Kita akan mendengarkan dan kita akan mendapatkan firman Tuhan. Dan di dalam firman Tuhan itu ada pengajaran-pengajaran Tuhan yang berfaedah bagi kita, yang berguna buat kita, supaya kita tidak kehilangan arah. Kita dipimpin, kita dibimbing oleh Tuhan melalui firman-Nya, melalui pengajaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, supaya kita tidak tersesat di dalam dunia ini. Ya, apalagi kita ada di dalam sebuah negara yang tentunya berbeda ya dengan Indonesia, di mana kita jauh dari keluarga mungkin, ya keluarga kita ada di Indonesia barangkali, ya di mana kita seorang diri mungkin di sini, ya sepertinya kita jauh dari keluarga dan mungkin kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan terbatas dan sebagainya. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan, ada hamba Tuhan, ada Ibu Gembala yang dapat menuntun kita senantiasa untuk berada di jalan Tuhan. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh lagi dalam firman Tuhan, saya ingin bertanya dulu kepada Bapak Ibu Saudara, dan Bapak Ibu Saudara cukup menjawabnya di dalam hati. Sudah berapa lama saudara berada di sekolah kehidupan?
kehidupan ini. Sudah 20 tahun? 30 tahun? 40? 50 tahun? Ya. Sekolah kehidupan kita ada di dunia ini. Ya, bukan berarti sekolah kehidupan itu ada di Amerika, kemudian di Australia, di Asia dan sebagainya. Tidak. Kita masih hidup di dalam dunia ini. Ya, dimanapun kita berada di sekolah kehidupan dunia ini. Hidup di dunia yang kita tempati ini, Bapak Ibu Saudara, itu terbatas. Sifatnya sementara saja. Tetapi meskipun hidup kita di dunia ini terbatas dan sementara saja, hidup bisa menjadi menarik. Hidup kita bisa menjadi indah. Atau bahkan mungkin sebaliknya. Tergantung ya bagaimana kita atau bagaimana sikap kita di dalam dunia ini, menghidupi kehidupan kita di dalam dunia ini. Hidup kita ini akan menjadi indah dan menarik kalau kita menjalani hidup ini dengan mengikuti rencana Tuhan ya di sekolah kehidupan kita. Sebaliknya seperti yang saya katakan tadi, hidup ini menjadi tidak menarik, bahkan sangat sangat tidak baik kalau menjalaninya tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Kalau orang mau sekolah pilot, orang mau sekolah dokter, mau sekolah insinyur, sekolah ngacara dan sebagainya, itu ada sekolahannya. Betul ya Bapak Ibu ya? Ada sekolahannya. Hidup ini memang seperti sekolahan Bapak Ibu. Kita tentu ingat waktu kita kecil, ketika kita ada di sekolah dulu, tentu ada banyak pelanggaran-pelanggaran, kesalahan-kesalahan ya yang kita lakukan pada waktu kita belajar dulu. Ya. Nah, di sekolah kehidupan kita ini kita belajar tentang apa? Ya. Seperti yang saya katakan tadi, ada kegagalan-kegagalan, ada kesulitan-kesulitan yang kita alami, ada kesalahan yang kita langgar, ya, dan kemudian kita bisa bangkit, ya, dari kejatuhan, kesalahan atau keterpurukan, dan kita mau belajar, berani, ya, menghadapi situasi-situasi yang terjadi di hari-hari akan datang dengan pertolongan daripada Tuhan. Dan kita juga belajar bagaimana ketika kita jatuh, kita dipulihkan Tuhan. Ketika kita hancur, Tuhan mengangkat kita kembali. Masih banyak hal yang dapat kita pelajari ketika ada di sekolah kehidupan ini. Nah, kalau hidup ini seperti sekolahan atau bagaikan sekolahan, siapa gurunya? Kita buka di dalam Titus pasal yang kedua ayat yang ke-12. Titus pasal yang kedua ayat yang ke-12 dikatakan, Ia, Tuhan, mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Nah,
Jadi melalui Titus pasal yang kedua ayat yang ke-12 kita diberitahu siapa guru kita, siapa yang mendidik kita di sekolah kehidupan ini. Yesus, Tuhan, Dia mendidik kita. Ya. Kemudian dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-32, 1 Korintus 11 ayat yang ke-32 dikatakan, tetapi kalau kita ini menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Sekali lagi saya bacakan. 1 Korintus 11 ayat yang ke-32, tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia ini. Jadi kalau kita mengajar kita, ya, karena ada satu kesalahan mungkin, ya, kegagalan yang kita alami, Tuhan mendidik kita, ya, Tuhan menghajar kita, supaya apa? Supaya kita tidak turut dihukum bersama-sama, ya. Jadi kalau kita melihat dalam firman Tuhan, ada satu waktu di mana sebelum Tuhan Yesus datang kembali, Tuhan akan menghukum dunia ini beserta dengan seluruh manusia yang menolak Dia. Akan dikumpulkan dari seluruh dunia, dia dari manapun juga akan dikumpulkan dan akan dihukum dengan bersama-sama dengan dunia ini. Karena apa? Karena mereka tidak mau diajar, mereka tidak mau dididik. Ya, oleh sebab itu Tuhan mau mendidik kita. Kapan Dia mendidik kita? Sometimes, somewhere, di mana saja kita pergi dan berada. Ya, kita mendidik kita di rumah kita, dalam rumah tangga kita, di pekerjaan kita, dan sebagainya, dan sebagainya. Ya, nah, di sekolah kehidupan kita belajar tentang dua hal, Bapak Ibu. Yang pertama, yang seperti saya katakan tadi, kita dihajar oleh Tuhan. Wah, nggak enak ya dengan kata dihajar itu, rasanya wah. Tapi itu bahasa firman Tuhan yang memang harus disampaikan ya kepada kita semua. Kita dihajar oleh Tuhan karena ada kesalahan-kesalahan yang kita sengaja. Ada juga kesalahan-kesalahan yang tidak kita sengaja. Karena kenapa dikatakan kesalahan-kesalahan yang kita tidak sengaja? Karena kita semua dilahirkan dalam natur dosa. Anak-anak bayi ketika dia dilahirkan dari kandungan seorang ibu, dia dilahirkan dalam natur dosa. Jadi bukan berarti putih seperti lembaran putih, betul, untuk memulai kehidupannya, ya, tetapi dia sudah membawa bawaan natur dosa dari Adam dan Hawa. Ya, mau anak siapapun dia, anak raja, siapapun, pembesar, semua sama, ya. Nah, oleh sebab itu ada kesalahan-kesalahan yang sengaja kita lakukan. Kalau kata sengaja kan berarti kita sudah tahu rambu-rambunya, ya, apa yang kita sudah tahu, tapi kita tidak mau lakukan. Ya, Tuhan bilang begini, kita maunya begitu, dan sebaliknya. Ya, ada rambu-rambu yang Tuhan sudah pasang, seperti di jalan raya tentu, ya. Kalau tidak ada rambu-rambu tentu, wow, banyak aksiden nanti, banyak kecelakaan, bahkan merenggut nyawa. Itulah perlunya rambu-rambu. Ya, ada satu peringatan supaya kita waspada dan kita tidak melanggar rambu-rambu tersebut yang mendatangkan celaka. Nah, kemudian dikatakan di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-7, boleh ditampilkan. Ibrani 12 ayat yang ke-7 dikatakan, kita harus menanggung ganjaran karena kita diperlakukan sebagai anak.
Jadi Tuhan mengganjar kita atau menghajar kita. Ya, kata hajar ini kayaknya lebih lebih strict gitu ya. Kalau bilang diajar kayaknya konotasinya lebih ringan. Kalau dihajar berarti kan ada sesuatu yang kayak dihajar ya, sabet, dipukul, seperti itu ya. Karena Tuhan memperlakukan kita seperti anak, betul ya? Firman Tuhan katakan, di mana ada orang tua, di mana ada seorang bapak yang tidak menghajar anaknya. Tentu kita semua Bapak Ibu bisa berada di usia yang sekarang ini, di mana Tuhan membuat saudara dan saya ini boleh menikmati hidup hingga saat ini dalam berkat-berkat Tuhan. Kita bisa bekerja, kita bisa sekolah, ya, kita bisa memiliki intelligence yang baik yang dari Tuhan, kita bisa sehat dan sebagainya. Bukankah itu adalah hasil didikan dari orang tua kita dulu? Ya, dimana pada waktu kita masih kecil, kita nakal dan sebagainya, orang tua bilang jangan begitu, malah kita bikin, ya kan? Semakin dibilang jangan, semakin kita bikin dan sebagainya ya. Itu sehingga seringkali ya mungkin ban pinggang atau kita bilangnya gesper ya, kalau zaman dulu ya, kita untuk apa? Untuk supaya kita tidak berbuat kesalahan lagi, ya, supaya kita bisa belajar dari kehidupan ini mana yang baik, mana yang tidak baik. Kemudian di dalam 1 Tawarikh pasal yang ke-21 ayat yang ke-7 juga dikatakan, 1 Tawarikh 21 ayat yang ke-7, Tuhan juga menghajar bangsa Israel. Ini ada kata hajar juga di sini. Ketika bangsa itu melakukan kesalahan itu. Jadi jelas sekali. Jadi bahasa Alkitab memang kata menghajar karena Tuhan memperlakukan kita sebagai anak. Kita bersyukur, kita berterima kasih kalau kita masih mendapat hajaran daripada Tuhan. Untuk apa? Menyelamatkan kita dari api neraka yang kekal. Supaya kita boleh diselamatkan ya dari kebinasaan yang akan Tuhan jatuhkan kepada atas dunia ini. Ya. Ketika bangsa itu melakukan kesalahan. Yang kedua, di sekolah kehidupan ini kita akan belajar ketika Tuhan mengizinkan kita masuk dalam ujian iman. Iman kita dimurnikan ya, oleh apa? Api pengajaran atau api pencobaan atau penderitaan. Tetapi hal ini, yang kedua ini, bukan karena kesalahan kita ya, bukan karena pelanggaran kita, melainkan atas kehendak Tuhan. Atas kehendak Tuhan. Jadi ada dua hal yang kita bisa belajar. Karena kesalahan kita atau atas kehendak Tuhan sendiri. Yang Tuhan izinkan kita mengalami penderitaan di dunia ini. Dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-17 dikatakan, jika kita ini anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerima bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Jadi ada upah di balik penderitaan, kesusahan yang atas kehendak Tuhan yang harus kita jalani. Ada upah, ada mahkota di balik semuanya itu. Ada upah di balik penderitaan atas kehendak Tuhan.
Bahkan di dalam 1 Petrus pasal yang ke-3 ayat yang ke-14, 1 Petrus 3 ayat 14 dikatakan, sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu berbahagia. Aneh ya, menderita kok berbahagia. Tapi ini ucapan Tuhan sendiri, berbahagia. Artinya kita beruntung. Ya, kalau Tuhan mengizinkan sesuatu untuk kita menderita, kamu berbahagia. Mengapa? Karena firman Tuhan katakan, kalau kita menderita di dalam dunia ini, penderitaan kita di dunia ini atas kehendak Tuhan itu short time. Short time. Jadi walaupun itu mungkin kita rasakan, aduh Tuhan, 10 tahun loh saya sudah menderita. Saya berdoa untuk suami saya, berdoa untuk istri saya, untuk anak-anak saya. 20 tahun loh saya mengalami sakit. 30 tahun loh saya menderita. Wow. Berapapun panjang rentang lamanya kita menderita di dalam dunia ini, itu hanya short time dibanding dengan apa? Kemuliaan yang akan kita alami bersama-sama dengan Tuhan ketika kita berada di sorga nanti. Short time, hanya sementara saja di dalam dunia ini. Walaupun, waduh, kita rasanya lama ya, tetapi dibanding dengan panjangnya, selama-lamanya, kekekalan, keindahan, kebersamaan dengan Tuhan di sorga nanti, di mana tidak ada lagi tangisan, ya tidak ada lagi penderitaan, air mata, sakit penyakit, tidak ada lagi. Itu sebabnya Tuhan katakan, kamu berbahagia. Ya, sekarang tergantung dari mindset kita, ya, dengan iman kita. Kalau kita berharap kepada janji-janji Tuhan, firman Tuhan katakan dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama, dikatakan iman tanpa iman seorang pun tidak berkenan. Apa itu iman? Iman sesuatu yang belum kita lihat, tetapi kita percaya bahwa kita akan meraih janji-janji Tuhan. Itulah iman. Kita belum melihat pertolongan Tuhan itu seperti apa, macam mana, orang Medan bilang, macam mana pertolongan Tuhan setelah sekian lamanya, belasan tahun bahkan puluhan tahun kita bergumul atas masalah yang kita hadapi, tapi bukan karena kesalahan kita, atas seizin Tuhan. Ya. Tetapi Tuhan mau supaya kita memiliki pembaharuan hati dan pikiran, supaya kita tahu maksud Tuhan, rencana Tuhan. Izinkan kita mengalami penderitaan demi penderitaan selama kita ada di dalam dunia ini, ya. Nah, bagian yang kedua ini yang saya katakan ujian sekolah kehidupan yang tidak bisa kita tolak. Karena ini sudah menjadi ketentuan Tuhan, Bapak Ibu. Sudah menjadi ketentuan Tuhan yang kita tidak bisa tolak. Kesusahan, penderitaan, air mata itu dialami oleh seluruh kita manusia di dalam dunia ini. Baik yang sudah percaya Tuhan maupun yang tidak percaya Tuhan, yang belum percaya Tuhan. Semua mengalami yang namanya penderitaan. Tapi bedanya, mereka tidak memiliki pengharapan, tidak memiliki janji-janji Tuhan. Tetapi kita yang percaya, kita memiliki semuanya itu. Sehingga kita bisa berharap, kita bisa bersandar kepada Tuhan. Saudara, hanya orang mati yang tidak lagi mempunyai harapan. Betul? Orang yang sudah mati, dia tidak punya harapan lagi. Tapi kita yang masih hidup sampai sekarang ini karena Tuhan,
Seberat apapun ujian, pencobaan yang Tuhan izinkan kita alami, di dalamnya ada pengharapan. Amin saudara. Haleluya. Haleluya. Dimanapun saudara dan saya berada. Saya di Indonesia, saudara ada di Amerika. Sama kemanapun kita pergi, di belahan dunia manapun kita berada, kita akan mengalami hal-hal yang lazim, yang memang kita alami sebagai manusia. Jadi ujian yang kita tidak bisa tolak karena sudah menjadi ketentuan Tuhan. Karena apa, Bapak Ibu? Dikatakan berbahagia juga, salah satu manfaatnya adalah supaya kita terus berdoa sama Tuhan, supaya kita terus mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, supaya kita berdoa. Sebab seseorang kalau sudah tidak punya masalah, ini sudah mungkin seperti begitu ya. Kalau seperti kita berada di jalan tol mulus, nggak ada jalan-jalan yang rusak dan sebagainya, ya lurus terus. Itu gampang membuat kita terlena, membuat kita tertidur. Nah, Tuhan tidak mau. Oleh sebab itu, salah satunya kita juga disebut berbahagia, supaya kita tidak tidur rohani, ya, sehingga kita terus memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita mempunyai relationship dengan Tuhan senantiasa, di mana saja kita berada, hati kita terus kontak sama Tuhan, ya. Nggak putus-putusnya kita berdoa di dalam hati kita. Ada waktunya memang kita di rumah, kita menyediakan waktu berdoa sendirian di kamar, atau di WC, ketika di toilet, ketika saudara ada di kantor. Saudara membutuhkan pertolongan daripada Tuhan, tetapi orang sekitar kita mungkin belum percaya Tuhan. Saudara mengambil tempat, mungkin di toilet atau dimanapun, saudara bisa berdoa kepada Tuhan. Saudara bisa menyembah Tuhan. Saudara bisa rasakan hadirat Tuhan dimanapun, di atas kendaraan sekalipun, di mana saja, di dapur, dimanapun kita bisa merasakan hadirat Tuhan, dan Tuhan melawat kita. Dan ketika hati kita menjerit kepada Tuhan, ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan katakan, Tuhan akan datang kepada kita. Dia akan memberikan kepada kita penghiburan, kekuatan, untuk kita bisa melanjutkan hari-hari kita ke depan. Itulah sebabnya kita disebut, salah satunya kita juga berbahagia. Haleluya, puji Tuhan. Ya. Saya kembali lagi ke bagian yang pertama, ketika bangsa Israel dihajar oleh Tuhan karena kesalahan mereka sendiri ketika mereka berada di padang gurun. Ya. 1 Korintus 10 ayat yang ke-5 dikatakan, tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada sebagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, bangsa Israel adalah biji mata Tuhan loh. Tapi ketika mereka melakukan pelanggaran, ketika mereka melakukan kesalahan, Tuhan gak bilang begini, oh dia kan anak saya, ya udah. Mereka melanggar ya udah, it's okay, gak usah diapa-apakan, ya gak usah ada sesuatu untuk menegur mereka. Tidak. Bapak dan Ibu, kita semua tahu melalui pengajaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu Gembala di tempat ini, banyak sekali kesalahan-kesalahan dilakukan oleh bangsa Israel di padang gurun. Wow, banyak sekali. Dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-5 dikatakan tadi, ya, mereka ditewaskan, nggak main-main, ditewaskan. Ya, satu generasi ditewaskan oleh Tuhan, 40-an tahun, ya, ditewaskan.
ditewaskan karena ketidaktaatan mereka. Ya. Kemudian di dalam ayat yang ke-6, 1 Korintus 10 ayat yang ke-6 sekarang dikatakan demikian. Semuanya ini terjadi sebagai contoh bagi kita. Untuk apa? Memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang mereka telah perbuat. Jadi ada maksud Tuhan memberikan contoh pelanggaran kesalahan yang dilakukan oleh bangsa Israel dulu. Itu untuk mengingatkan kita supaya kita jangan menginginkan hal-hal yang jahat. Jahat. Allah memandang mereka jahat. Karena apa? Allah sudah berbuat begitu baik kepada mereka. Ya, mereka minta roti, Tuhan kasih mana. Mereka haus, Tuhan kasih air. Ya, mereka kedinginan, Tuhan kasih tiang api pada waktu malam. Kepanasan, mereka Tuhan kasih tiang awan dan sebagainya. Semuanya dipelihara oleh Tuhan bangsa Israel ini. Tapi tetap saja mereka tegar tengkuk firman Tuhan katakan. Tetap saja sudah diperingatkan melalui Musa, melalui Harun dan sebagainya. Tetapi tetap saja mereka melanggar. Nah, Tuhan taruh di ayat ini dalam Alkitab kita supaya kita baca, seluruh dunia, manusia di seluruh dunia bisa baca. Mengingatkan kita supaya jangan seperti bangsa Israel yang kemudian binasa oleh karena pelanggaran mereka. Ya, jadi contoh hidup bangsa Israel itu menjadi sekolahan juga buat kita yang hidup di zaman sekarang ini. Ya, jadi contoh, jadi sekolahan juga buat kita. Nah, kita sekolah, pada waktu kita belajar kan kita nggak cuma melulu dari materi pelajaran yang dari guru ya. Tentu ada, apalagi sudah di tingkat sekolah menengah ke atas kemudian sampai ke perguruan tinggi, tentu kita belajar banyak hal. Kita bisa belajar dari 3 hal. 3 sumber kita bisa belajar. Dari orang lain, di sekeliling kita. Kemudian kita belajar dari buku-buku. Ya sekarang sih buku-buku sudah banyak, sudah jarang dicari orang, tapi semuanya ada di internet ya. Kita bisa cari itu di situ. Kemudian yang ketiga dari pengalaman hidup. Itu 3 hal, 3 sumber kita bisa belajar di situ. Ya, nah itu menjadi sekolahan juga buat kita. Ya, jadi kita perlu belajar apa? Tentang kesalahannya, tentang kegagalannya. Ya, dari orang lain supaya kita jangan hancur seperti mereka. Itu tujuan Tuhan. Jangan tunggu kita hancur dulu, baru kita belajar. Jangan tunggu kita dihajar oleh Tuhan dulu, baru kita sadar atau insaf. Ya. Jadi sekali lagi sikap kita lah yang akan menentukan lulus atau tidaknya kita di sekolah kehidupan dunia ini. Amin Bapak Ibu. Di sekolah kehidupan ini sekali lagi kita juga bisa belajar kegagalan dari tokoh-tokoh Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ya. Nah, saya mencatat di sini ada sekolah kehidupan dari tokoh-tokoh Alkitab. Misalnya Daud, ya, dia jatuh karena dosa perzinahan. Ya. Istri Potifar, ini dalam PL ya. Istri Potifar yang haus seks. Yunus yang gak mau taat sama panggilan Tuhan. Yudas, Bileam yang dibinasakan oleh Tuhan karena apa? Cinta
mau, cinta uang. Adonia, anak daripada Raja Daud, ya, dia mengajak siapa? Yoab. Siapa itu Yoab? Yoab itu orang kepercayaan atau panglimanya Raja Daud. Tapi diajak sekongkolan sama Adonia, ya, melakukan apa? Konspirasi jahat, melakukan politik jahat. Ya, sekarang ini kalau kita mengalami itu juga ya di dunia ini, apalagi di Indonesia ya, sudah mau pemilu dan sebagainya ya. Jadi Adonia mengajak Yoab melakukan konspirasi politik untuk untuk menggulingkan pemerintahan Salomo. Kita tahu bahwa Salomo adalah pengganti daripada Raja Daud untuk memerintah Israel. Salomo ini adalah orang pilihan Tuhan. Pilihan Tuhan sebagaimana ayahnya Daud. Nah, jadi Adonia ingin mengangkat diri sebagai raja menggantikan ayahnya. Bahkan kalau saudara membaca dalam firman Tuhan, Adonia sudah mendeklarasikan, bayangkan, sudah mendeklarasikan dirinya bahwa dialah raja atas Israel. Ya, tentunya dia dibantu oleh yang saya katakan tadi, Yoab, yang adalah kepercayaan Daud. Seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian kita belajar lagi dari tokoh perjanjian lama, siapa lagi? Nebukadnezar. Dia sombong. Oleh sebab itu dia direndahkan oleh Tuhan. Bahkan firman Tuhan katakan lebih rendah daripada manusia. Nebukadnezar. Ketika dia membanggakan dirinya melebihi Allah, Tuhan menghukum Nebukadnezar. Siapa dia? Raja. Tuhan gak peduli sebenarnya. Mau dia siapa? Siapapun, orang berpengaruh siapapun, Tuhan gak bakal peduli. Sama seperti bangsa Israel, dia biji matanya Tuhan loh, umat kesayangannya Tuhan, tapi Tuhan gak peduli. Salah is salah, pelanggaran adalah pelanggaran, dosa is dosa. Gak ada dosa besar, dosa kecil, semuanya dosa. Dan akan membuahkan maut kalau dosa itu dipelihara. Dia bukan bisa direndahkan oleh Tuhan, lebih rendah dari manusia. Kemudian contoh dalam perjanjian baru, misalnya, saudara, kalau Tuhan memberikan perumpamaan tentang pohon, ya, tentang apapun, itu tentu yang ditunjuk adalah manusia yang bagaikan pohon. Manusia yang bukan pohonnya, tetapi manusia. Dalam perjanjian baru, ya, ketika Tuhan Yesus berjalan bersama-sama dengan murid-muridnya melalui dia melihat ada satu pohon ara. Itu menggambarkan orang Kristen. Orang Kristen yang tidak berbuah dikutuk sama Tuhan. Karena apa? Tuhan sudah memberitahu lebih dulu. Tuhan sudah memperingatkan kita lebih dahulu bahwa kita sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, dimanapun kita pergi dan berada, hidup kita harus berbuah. Tidak boleh tidak berbuah. Kalau tidak berbuah akan ditebang, akan dibakar. Karena kita dianggap sebagai orang percaya yang tidak berguna, yang tidak menghasilkan buah bagi Tuhan, yang tidak menyenangkan hati Bapa di sorga. Tuhan marah. Tuhan mau supaya kita ini berbuah. Firman Tuhan katakan dalam Yohanes pasal yang ke-15. Nah, kemudian Thomas yang kurang percaya. Jadi kita bisa belajar dari Thomas. Melihat dulu baru percaya. Padahal iman tidak berkata demikian.
Iman bilang tidak melihat tapi percaya. Kalau Thomas, lihat dulu baru percaya. Kalau lihat dulu baru percaya, bukan iman namanya, Bapak Ibu. Bukan iman namanya. Orang yang di luar Tuhan juga bisa lakukan itu. Ya, kemudian si Petrus juga, ya dia yang menyangkal Tuhan. Ketika kita juga diperhadapkan dengan satu situasi, are you a Christian? Nah, ketika kita ada di satu lingkungan, wah, ya saya kurang tahu ya, apakah ada datang masanya itu seperti itu. Saya rasa akan datang pada masanya pada waktu itu, di mana kita akan mengalami satu penderitaan karena kita percaya kepada Tuhan. Ya, di Indonesia itu terjadi juga, ya, ada satu golongan yang menutup tempat ibadah. Saya tidak mengatakan itu gereja, dan itu memang bukan gereja. Itu adalah sebuah bangunan ruko, karena mereka tidak memiliki gereja, karena di Indonesia masih belum semua gedung gereja memiliki izin. Sebab itu tidak sedikit hamba Tuhan dari semua denominasi menyewa sebuah ruko untuk diadakan ibadah-ibadah di situ. Nah, kemudian datanglah sekelompok orang. Sebenarnya bukan orang-orang di sekitar situ, tetapi orang-orang yang di luar sana, di luar kompleks sana, ya. Akhirnya mereka menyuruh tempat itu ditutup. Pada waktu itu kalau tidak salah diadakan kebaktian Natal, ditutup. Mereka datang dengan secara brutal, menutup dan mengancam dan sebagainya. Ya, itu terjadi walaupun memang sudah ditangani ya oleh pemerintah Indonesia, sudah ditangani. Tapi kita masih mengalami hal-hal seperti begitu, ya. Kemudian Yudas yang akhirnya murtad dan dia menjual Yesus. Berapa banyak juga, ya, di mana saja, di belahan dunia manapun ada Yudas yang akhirnya dia murtad dan menjual Yesus. Tadinya dia percaya kepada Yesus, tetapi akhirnya hatinya menjadi tawar. Dia tidak lagi mau percaya kepada Tuhan, dan dia meninggalkan Tuhan. Kemudian Ananias dan Safira, ini saya ambil contoh-contoh saja ya saudara. Sepasang suami istri yang sekongkolan berdusta, berbohong kepada Tuhan. Ananias, Safira, ini merupakan contoh. Saudara bisa gali lagi dan saudara bisa menemukan lagi tokoh-tokoh Alkitab yang lain ya, di PL, PB, banyak sekali. Bukan saja hanya yang saya sebutkan ini, tetapi ini menjadi contoh saja buat kita ya, supaya di sekolah kehidupan ini kita belajar supaya kita tidak menjadi sama seperti mereka. Kemudian kita masuk dalam yang kedua, ujian iman kita dimurnikan oleh api pencobaan karena kehendak Tuhan, supaya kita juga diubah menjadi serupa dengan Kristus. Ya, tidak percuma Tuhan mengizinkan satu penderitaan kita dalam dunia ini supaya kita diubahkan serupa dengan Kristus. Yang saya katakan tadi ini sudah menjadi ketentuan Tuhan, tidak bisa kita tolak. Seperti periuk di tangan penjunan. Dalam Yeremia pasal yang ke-18 dikatakan kita dibentuk sesuai dengan keinginannya Tuhan. Karena ada karena lihat dia bicara kepada si yang bikin, yang penjualan itu, nggak mungkin karena lihat ya benda mati, tetapi dibentuk oleh penjunan yaitu Yesus Tuhan. Kemudian bentukan hidup kita itu kemudian Tuhan hidupi kita dengan Roh Kudus ya, sehingga kita menjadi orang yang percaya. Nah, kita ditempa, digodok, dibakar, bahkan dibakar
sama Tuhan. Supaya apa? Supaya kita menjadi bejana yang baru. Ya, bejana hidup yang baru, yang indah dan menarik. Ya, dikenal Tuhan dan manusia. Banyak orang mau coba oles sana sini supaya berkenan di hadapan manusia. Tapi tidak di hadapan Tuhan. Tapi kalau kita berkenan di hadapan Tuhan, kita pasti berkenan juga di hadapan manusia. Ya, saya katakan, kalau kita berkenan kepada manusia, belum tentu kita berkenan kepada Tuhan. Tapi kalau kita berkenan kepada Tuhan, kita mencari perkenanannya Tuhan dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan tambahkan kepada kita. Amin. Semua yang kurang, Tuhan lengkapi hidup saudara dan saya dengan kemuliaan Tuhan. Kita akan banyak belajar tentang Tuhan. Kita belajar mengenal tentang Tuhan, siapa Dia, dan semakin hari semakin kita cinta kepada Tuhan. Semakin hari semakin kita hidup turut kehendak Tuhan. Semakin hari semakin hidup kita diubahkan serupa dengan gambar Yesus Kristus sebagaimana Dia ada. Filipi pasal 3 ayat yang ke-10 dikatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuannya dan penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya. Filipi 3 ayat 10 itu, yang ku kehendaki mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dan penderitaannya, supaya aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya. Yesus mati buat saudara dan saya. Dan Tuhan mau juga kita matikan keinginan-keinginan duniawi kita, hawa nafsu kita, keinginan-keinginan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan mau kita matikan. Sekalipun kita ada di dalam dunia, tapi roh Tuhan yang ada di dalam kita, itu yang akan mencegah kita untuk berbuat dosa, mencegah kita untuk berbuat kesalahan-kesalahan, sehingga kita tidak mengalami kehancuran yang dialami oleh bangsa Israel dan tokoh-tokoh dalam Alkitab. Ya. Jadi sekali lagi, di sekolah kehidupan ini ada yang lulus, ada yang tidak lulus. Ya. Yang gak lulus adalah orang yang enggak mau belajar. Gak mau belajar. Belajar di mana? Di sekolah kehidupan ini. Yang lulus tentunya Bapak Ibu, saudara juga bisa terka sendiri. Siapa mereka? Mereka adalah sekalipun pernah jatuh, sekalipun pernah gagal, pernah jatuh, pernah melakukan kesalahan-kesalahan, pernah hancur, tapi dia mau bangkit kembali. Amin, haleluya. Dari kegagalan, dari kehancuran, maka mereka lah yang dinyatakan lulus ketika dia menghadap Tuhan. Dia sudah berubah, diubahkan oleh firman Tuhan dan Roh Kudus. Darah Yesus sudah menyelamat dan mengampuni segala dosa dan kesalahannya, sehingga dia dibenarkan oleh darah Kristus. Memang tidak semudah kata-kata, memang yang tidak semudah kata-kata, tetapi faktanya sudah begitu banyak orang yang dibuat oleh Tuhan, ya, dibuat oleh Tuhan. Mereka melihat kebaikan Tuhan, mereka dibuat tercengang oleh Tuhan. Ya, karena apa? Karena Tuhan mereka-reka mereka tentang hal-hal yang baik. Tetapi iblis, kuasa kegelapan, ya, orang-orang yang dipakai oleh iblis, ya, untuk menggocok kita, untuk menggoda kita dan sebagainya, ya, teman-teman kita mungkin di sekeliling kita,
mau mereka-rekakan yang jahat terhadap kita. Seperti Daud katakan, seperti Yusuf mengatakan, mereka abang-abangnya, saudara-saudaranya mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi Tuhan mereka-rekakan yang baik tentang aku. Mungkin kita menjadi seperti Yusuf di akhir zaman ini, saudara. Jangan takut, Tuhan di pihak kita. Amin. Kita tidak sendiri dimanapun kita ada. Kita tidak sendiri. Yesus ada bersama dengan kita. Ya. Dalam Mazmur 90 ayat yang ke-12 dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Amin, saudara. Tidak ada yang instan. Ya, semuanya melalui proses belajar. Bapak Ibu, saya mau katakan, proses itu lebih penting dari hasil. Proses itu lebih penting dari hasil. Sebab di dalam proses itu kita banyak belajar, dan itu berfaedah buat kita. Ya, mendatangkan keuntungan bagi kita. Jadi sekali lagi, tidak ada yang instan. Biarlah di sekolah kehidupan kita yang terbatas, dan sementara ini kita mau hidup kita menjadi indah dan menarik, ya, menjadi indah dan menarik di mata Tuhan dan di mata manusia. Puji Tuhan, sampai di sini firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Saya undang kita bagi berdiri, kita nyanyikan satu pujian yang terdapat di dalam Mazmur 90 ayat yang ke-12 tadi. Setelah itu saya akan serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan. Ajar kami Bapa menghitung hari-hari supaya kita beroleh hati yang bijaksana. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Haleluya.